Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, hari ini banyak adik-adik kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita di jalanan meminta-minta menjadi pengamen, menjadi pemulung, sekedar untuk makan, mengisi perut keluarga. Pandangan kasat mata ini semakin hari semakin memilukan. Bahkan puluhan juta rakyat kita makin terjerembab, tidak punya cita-cita, hanya sekedar buruh jual atau buruh produksi. Demikian pula saudara-saudara, apa yang terjadi di tenan-tenan ekonomi rakyat UMKM di negeri ini. 4,1 juta warung kelontong di seluruh tanah air bukan hanya terdampak oleh retail modern, namun hari ini digerus atas infiltrasi para pemilik modal besar atau para orang kaya yang ada di negeri ini, membuka tenan-tenan di rumah, di ruko-ruko dengan pelayanan yang istimewa yang mematikan warisan ekonomi dan budaya leluhur bangsa kita, warung kelontong. Tidak hanya itu saudara-saudara, 14 juta pedagang di 14.500 pasar tradisional di negeri ini omsetnya anjlok hingga 60-70%. Dampak dari ekonomi digital, dampak dari infiltrasi para pemodal besar memasuki ranah usaha mikro kecil menengah dengan berbagai dalih dan modus. Tidak hanya itu saudara-saudara, usaha-usaha kuliner, usaha-usaha minuman, demikian pula di sektor nelayan, pertanian, peternakan, dan tenan ekonomi rakyat yang lain. Kesenjangan ekonomi semakin menganga, ketidakadilan semakin meredup di negeri ini. Lebih daripada itu saudara-saudara, pagar laut, SHGB laut, SHM laut bukan sekedar fenomena terkait dengan kesejahteraan nelayan. Lebih dari itu, telah merobek merah putih, telah merongrong kedaulatan negara, bahkan mengancam keberlanjutan negara ini, mengancam keberlanjutan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lantas kemanakah rakyat dan bangsa Indonesia mengadu, mempertaruhkan nasib dan masa depan dirinya, masa depan bangsa dan negaranya, tentunya kepada Presiden RI ke-8, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Saudara-saudara, saya selaku Presiden Kaulo Arit Indonesia, juga sebagai Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, sebagai Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, meyakini Presiden Prabowo Subianto berdiri tegak di atas kakinya sendiri, mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negeri ini yang semakin hari semakin kompleks di tengah
tatanan dunia baru, dunia global yang makin tidak menguntungkan Indonesia. Untuk itu, kepada Presiden Prabowo Subianto, mohon kiranya selekasnya diberikan solusi terbaik bagi puluhan juta, ratusan juta rakyat Indonesia yang hari ini semakin terjepit untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, semakin terancam biaya sekolah puluhan juta generasi penerus bangsa ini. Lanjutkan Pak Prabowo, tegakkan hukum setegak-tegaknya, hukum seberat-beratnya para koruptor, para perongrong keadilan, dan perongrong kedaulatan Indonesia. Cegah dan berikan hukum seberat-beratnya bagi siapa saja, pejabat negara maupun swasta, yang kong kali kong menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok dan golongannya. Tegakkan keadilan ekonomi di negeri ini. Cegah kebocoran sumber daya alam yang sangat melimpah, yang semestinya menjadi jaminan setiap rakyat hidup sejahtera berkeadilan. Kepada Presiden Prabowo Subianto, harapan besar ditumpukan atas keteguhan, konsistensi, istiqomah Presiden Prabowo di atas kaki sendiri. Kami yakin Pak Presiden Prabowo mampu mewujudkannya sehingga Indonesia tidak terjadi malapetaka demografi, tidak terjadi membludaknya pengangguran dan kemiskinan, bahkan kelaparan. Kami yakin Presiden Prabowo dengan berdiri tegak di atas kaki sendiri mampu mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, mensukseskan Indonesia jemput puncak bonus demografi 2030 dan transformasi jadi negara maju 2045. Lanjutkan kaulo alit Indonesia, pelaku ekonomi rakyat dan generasi penerus bangsa, tegak lurus mendukung penuh dan mensukseskan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Salam hormat dan doa kami, Dr. Ali Masun Atmo Embiomet, Jakarta, Senin 27 Januari 2025. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.